Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita menyanjungkan puji dan syukur kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah masih memperkenankan kita untuk dapat bersilaturahim, bermuajahah, sekaligus memakmurkan masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berbekal kesyukuran kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keberkahan daripada nikmat yang telah dianugerahkannya untuk kita. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan terlebih bagi kita umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulangnya salah satu jamaah kita, yaitu Teh Hana, yang tadi siang beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan, dan ini menjadi jamaah ketiga di bulan ini, terutama adalah jamaah ibu-ibu. Ya, dengan wafatnya Teh Hana berarti 3 orang jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini diminta pulang. Yang pertama adalah Teh Nanan, yang keduanya adalah Bu Halimah, dan pada hari ini yang dipanggil pulang adalah Teh Hana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada jamaah kita yang oleh Allah wafatkan, mudah-mudahan Allah menerima iman wal Islam serta amal-amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala macam dosa dan kesalahan-kesalahannya, dan mudah-mudahan mendapatkan rizki diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan diberkahi tempat yang mulia di sisinya. Dan kematian ini menjadi pengingat bagi kita yang hidup bahwa kita perlu waspada dengan datangnya kematian yang Allah datangkan secara tiba-tiba, tidak bisa direncanakan, dan datangnya adalah merupakan suatu kepastian yang tidak dapat kita hindari, karena memang sudah sunnatullah. Kematian ini akan dialami oleh semua makhluk Allah yang bernyawa, dan Allah sudah menegaskan itu di dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan di antara yang Allah berikan nyawa ataupun ruh adalah umat manusia, termasuk di antaranya adalah kita, yang mananya suatu saat pada waktu yang sudah Allah tetapkan, maka kita pun dipastikan akan pulang, akan meninggalkan kehidupan dunia yang sangat fana ini. Dan yang perlu kita rencanakan adalah bagaimana caranya ketika ajal itu menjemput kita, kita sudah dalam kondisi yang siap.
kita memiliki tabungan amal-amal saleh yang banyak, sehingga mudah-mudahan dengan berbekal itu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kemudian Allah menerima iman wal Islam kita sehingga menjadi bekal untuk kehidupan kita kelak di akhirat, yang kita yakin yang namanya kematian itu adalah sangat berat, terutama adalah saat sakaratul maut. Dan sakaratul maut itu tidaklah ringan, berat dan menyakitkan. Mudah-mudahan kita jamaah Masjidul Ilahi semakin giat kita memakmurkan masjid ini dan banyak beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan daripada sakaratul maut kita. Jamaah rahimakumullah, ketika ajal ini datang, maka tidak dapat kita melakukan upaya untuk memajukan ataupun memundurkannya. Jadi ketika waktunya sudah datang, maka ajal ini akan datang menjemput. Kita tidak dapat menghindarkan diri daripada ajal yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk-makhluknya yang bernyawa. Dan Allah menegaskan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang menjemput, maka tidak ada daya dan upaya daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkannya, memajukannya ataupun memundurkannya. Maka dari itu, seiring dengan imannya kita dengan takdir berupa kematian, mudah-mudahan ketika saudara kita terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala panggil, menjadi pembelajaran berharga bagi kita bahwa suatu saat pun kita akan mengalami yang namanya kematian itu. Jamaah rahimakumullah, ketika kematian datang, maka semua ganjaran ataupun pahala setiap amal ibadah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diputus. Kecuali kata Nabi ada 3 amalan yang walaupun yang bersangkutan sudah dalam kondisi mati, maka ganjaran ataupun pahala dari setiap amal-amalan ini akan tetap Allah kucurkan bagi si mayit bahkan sampai akhir zaman. Kata Nabi, idza matabnu bani adam inqata'a jami'u amalihi illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'una. Apabila kematian mendatangi Bani Adam alias manusia, maka akan terputuslah semua ganjaran ataupun pahala dari setiap amal ibadahnya, kecuali 3 macam perbuatan amal. Yang pertama adalah sedekah yang pahalanya jariyah. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan rizki, bahkan mungkin dalam keadaan sempit sekalipun, maka jangan biarkan harta ini habis tanpa bekas, tanpa membekas ganjaran pahala. Maknanya adalah sekurang-kurangnya kita sisihkan sebahagian daripada titipan Allah tersebut yang menjadi bahagian daripada rizki yang dianugerahkan kepada kita, kita sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena apa? Karena ganjaran ataupun pahalanya yang luar biasa panjang Allah tetapkan. Bahkan ketika kematian kita menjemput, ganjaran ataupun pahala amal sedekah ini tetap akan mengalir bagi kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, dan ilmu ini membawa manfaat bagi orang lain yang kita ajar. Maknanya adalah siapapun sesungguhnya dari kita bisa menjadi guru. Karena guru atau pengajar itu adalah siapapun orang yang memberikan kemanfaatan ilmu kepada orang lain, walaupun mungkin kita anggap apa yang kita berikan itu sedikit. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, akan aku anggap sebagai guru siapapun yang pernah mengajari aku, walaupun dia hanya sebatas mengajariku 1 huruf saja. Dan ketika kita mengajarkan kepada orang lain suatu ilmu, walaupun mungkin hanya 1 huruf saja yang kita ajarkan, semisal kita mengajarkan pelafazan makhraj daripada huruf alif, bagaimana cara memakhrajkannya yang benar,
Kemudian ketika dimasukkan ke dalam sebuah lafaz dan kalimat ayat bagaimana cara membaca yang benar, maka insya Allah ketika ini bermanfaat bagi orang-orang yang kita ajar, ini pahalanya akan jariyah, pahalanya akan terus mengalir bahkan sampai kita mati sekalipun. Dan yang terakhir adalah doa daripada anak-anak yang punya predikat shalih. Maka dari itu yang paling diharapkan bagi orang tua ketika wafatnya nanti, dan memang di dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala diamanahi anak-anak, maka termasuk yang kita perlu ajarkan adalah mengingat kepada jasa orang tua alias kita. Sehingga pada saat nanti walaupun kita sudah tiada, anak-anak kita ketika mengingat jasa-jasa kita, maka anak-anak kita lah tentunya yang akan terdepan mendoakan kita sebagai orang tuanya selamat daripada kehidupan di alam barzakh dan dibahagiakan sampai dengan kehidupan di alam akhirat. Mudah-mudahan sekali lagi saudara-saudara ataupun jamaah-jamaah kita yang terlebih dahulu mendahului kita, dan memang sudah banyak dari kalangan bapak-bapak yang biasanya bersama dengan kita ikutan mengaji, termasuk juga ibu-ibu yang mungkin jumlahnya lebih tidak terhitung lagi. Karena jemaah ibu-ibu ini kalau hari Ahad itu insya Allah lebih banyak daripada jumlah kita, terutama kaum bapak-bapak. Dan sejak awal didirikannya majelis taklim ini memang sudah sekian banyak jamaah yang lebih dahulu mendahului wafatnya daripada kita. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita dan mewafatkan kita pun dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.